Kisah kelahiran dan kematian Bhisma. Bhisma terlahir sebagai Dewa Brata adalah salah satu tokoh utama dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putera dari pasangan Prabu Santanu dan Dewi Gangga. Ia juga merupakan kakek dari Pandawa maupun Korawa. Semasa muda ia bernama Dewa Brata, namun berganti menjadi Bhisma semenjak ia bersumpah bahwa tidak akan menikah seumur hidup. Bhisma ahli dalam segala modus peperangan dan sangat disegani oleh Pandawa dan Korawa. Ia gugur dalam sebuah pertempuran besar di Kuruksetra oleh panah dahsyat yang dilepaskan oleh Srikandi dengan bantuan Arjuna. Namun ia tidak meninggal pada saat itu juga. Ia sempat hidup selama beberapa hari dan menyaksikan kehancuran para Korawa. Ia menghembuskan napas terakhirnya saat garis balik matahari berada di utara, Uttarayana. Nama Bhisma dalam bahasa Sanskerta berarti, dia yang sumpahnya dahsyat, hebat, karena ia bersumpah akan hidup membujang selamanya dan tidak mewarisi tahta kerajaannya. Nama Dewa Brata diganti menjadi Bhisma karena ia melakukan Bishan Pratikya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bhisma tidak ingin dia dan keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya. Bhisma merupakan penjelmaan salah satu 8 wasu yang berinkarnasi sebagai manusia yang lahir dari pasangan Dewi Gangga dan Prabu Santanu. Menurut kitab Adiparwa, 8 wasu menjelma menjadi manusia karena dikutuk atas perbuatannya yang telah mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Dalam perjalanannya menuju bumi, mereka bertemu dengan Dewi Gangga yang juga mau turun ke dunia untuk menjadi istri putera Raja Pratipa, yaitu Santanu. 8 wasu kemudian membuat kesepakatan dengan Dewi Gangga bahwa mereka akan menjelma sebagai 8 putera Prabu Santanu dan dilahirkan oleh Dewi Gangga. Bhisma merupakan penjelmaan wasu yang bernama Prabata. Sementara 7 kakaknya yang telah lahir meninggal karena ditenggelamkan ke Sungai Gangga oleh ibu mereka sendiri. Bhisma berhasil selamat karena perbuatan ibunya dicegah oleh ayahnya. Kemudian, sang ibu membawa Bhisma yang masih bayi ke surga, meninggalkan Prabu Santanu sendirian. Setelah 36 tahun kemudian, sang Prabu menemukan puteranya secara tidak sengaja di hilir Sungai Gangga. Dewi Gangga kemudian menyerahkan anak tersebut kepada sang Prabu, dan memberinya nama Dewa Brata. Dewa Brata kemudian menjadi pangeran yang cerdas dan gagah, dan dicalonkan sebagai pewaris kerajaan. Namun karena janjinya terhadap Sang Dasapati, ayah Satyawati, ibu tirinya, ia rela untuk tidak mewarisi tahta serta tidak menikah seumur hidup agar kelak keturunannya tidak memperebutkan tahta kerajaan dengan keturunan Satyawati. Karena ketulusannya tersebut, ia diberi nama Bhisma dan dianugerahi agar mampu bersahabat dengan Sang Dewa Waktu sehingga ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Bhisma memiliki 2 adik tiri dari ibu tirinya yang bernama Satyawati. Mereka bernama Citranggada dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adik-adiknya, ia pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara sehingga berhasil membawa pulang 3 orang puteri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika, untuk dinikahkan kepada adik-adiknya. Karena Citranggada wafat maka Ambika dan Ambalika menikah dengan Wicitrawirya sedangkan Amba mencintai Bhisma namun Bhisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa ia tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus dada Amba. Atas kematian itu, Bhisma diberitahu bahwa kelak Amba bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan, yaitu putera Raja Drupada yang bernama Srikandi. Kelak kematiannya juga berada di tangan Srikandi yang membantu Arjuna dalam pertempuran akbar di Kuruksetra. Bhisma mempelajari ilmu politik dari Brihaspati, guru para dewa, ilmu Veda dan Vedanga dari Resi Wasista, dan ilmu perang dari Parasurama, Rama Parasu, Rama Bhargawa, seorang ksatria legendaris sekaligus salah satu Ciranjiwin yang hidup abadi sejak zaman Treta Yuga. Dengan berguru kepadanya Bhisma mahir dalam menggunakan segala jenis senjata dan karena kepandaiannya tersebut ia ditakuti oleh segala lawannya. Bhisma berhenti belajar kepada Parasurama karena perdebatan mereka di asrama tentang masalah Amba. Pada saat itu dengan sengaja Bhisma mendorong Parasurama sampai terjatuh, dan semenjak itu Parasurama bersumpah untuk tidak lagi menerima murid dari kasta kesatria karena membuat susah.
Di lingkungan Hastinapura, Bhisma sangat dihormati oleh anak cucunya. Tidak hanya karena ia tua, namun juga karena kemahirannya dalam bidang militer dan peperangan. Dalam setiap pertempuran, pastilah ia selalu menang karena sudah sangat berpengalaman. Yudhistira juga pernah mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup menaklukkan Bhisma dalam pertempuran, bahkan apabila Laskar Dewa dan Laskar Asura menggabungkan kekuatan dan dipimpin oleh Indra, sang dewa perang. Bhisma sangat dicintai oleh Pandawa maupun Korawa. Mereka menghormatinya sebagai seorang kakek sekaligus kepala keluarga yang bijaksana. Kadangkala Pandawa menganggap Bhisma sebagai ayah mereka, Pandu, yang sebenarnya telah wafat. Saat perang antara Pandawa dan Korawa meletus, Bhisma berada di pihak Korawa. Sesaat sebelum pertempuran, ia berkata kepada Yudhistira bahwa dirinya telah diperbudak oleh kekayaan, dan dengan kekayaannya Korawa mengikat Bhisma. Meskipun demikian, karena Yudhistira telah melakukan penghormatan sebelum pertempuran, maka Bhisma merestui Yudhistira dan berdoa agar kemenangan berada di pihak Pandawa, meskipun Bhisma sangat sulit untuk ditaklukkan. Bhisma juga pernah berkata kepada Duryodhana, bahwa meski dirinya, Bhisma, memihak Korawa, kemenangan sudah pasti berada di pihak Pandawa karena Kresna berada di sana. Dan dimanapun ada Kresna maka di sanalah terdapat kebenaran serta keberuntungan, dan dimanapun ada Arjuna, di sanalah terdapat kejayaan. Dalam pertempuran akbar di tanah tandus Kuruksetra, Bhisma bertarung dengan dahsyat. Prajurit dan ksatria yang melawannya pasti binasa atau mengalami luka berat. Dalam kitab Bhisma Parwa dikatakan bahwa di dunia ini para ksatria sulit menandingi kekuatannya dan tidak ada yang mampu melawannya selain Arjuna, ksatria berpanah yang terkemuka pada peradaban itu, dan Krishna, atau penjelmaan Dewa Wisnu itu sendiri. Meskipun Arjuna mendapatkan kesempatan untuk melawan Bhisma, namun ia sering bertarung dengan setengah hati, mengingat bahwa Bhisma adalah kakek kandungnya sendiri. Hal yang sama juga dirasakan oleh Bhisma, yang masih sayang dengan Arjuna, cucu yang sangat dicintainya. Krishna yang menjadi kusir kereta Arjuna dalam peperangan, menjadi marah dengan sikap Arjuna yang masih segan untuk menghabisi nyawa Bhisma, dan ia nekat untuk menghabisi nyawa Bhisma dengan tangannya sendiri. Dengan mata yang menyorot tajam memancarkan kemarahan, ia memutar-mutar cakra di atas tangannya dan memusatkan perhatian untuk membidik leher Bhisma. Bhisma tidak menghindar, namun justru bahagia jika gugur di tangan Krishna atau perwujudan dewa tertinggi dalam mitologi Hindu. Melihat hal itu, Arjuna menyusul Krishna dan berusaha menarik kaki Krishna untuk menghentikan langkahnya. Dengan sedih dan suara tersendat-sendat, Arjuna berkata, "Oh Kesawa, Krishna, janganlah Paduka memalsukan kata-kata yang telah Paduka ucapkan sebelumnya. Paduka telah mengucapkan janji bahwa tidak akan ikut berperang. Oh Madawa Krishna, apabila Paduka melanjutkan niat Paduka, orang-orang akan mengatakan bahwa Paduka pembohong. Semua penderitaan akibat perang ini, hambalah yang harus menanggungnya. Hambalah yang akan membunuh kakek yang terhormat itu." Krishna tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Arjuna. Ia mengurungkan niatnya dan naik kembali ke atas keretanya. Kedua pasukan tersebut melanjutkan kembali pertarungannya. Sebelum hari kematiannya, Pandawa dan Krishna mendatangi kediaman Bhisma di malam hari untuk mencari tahu kelemahannya. Bhisma mengetahui bahwa Pandawa dan Krishna mendatangi kediaman Bhisma di malam hari untuk mencari tahu kelemahannya. Bhisma mengetahui bahwa Pandawa dan Krishna telah masuk ke dalam kediamannya dan ia menyambut mereka dengan ramah. Ketika Yudhistira menanyakan apa yang bisa diperbuat untuk menaklukkan Bhisma yang sangat mereka hormati, Bhisma menjawab, "Ketahuilah cucu-cucuku yang sangat aku cintai, sesungguhnya pantanganku ini, bahwa aku tidak akan menyerang seseorang yang telah membuang senjata, juga yang terjatuh dari keretanya. Aku juga tidak akan menyerang mereka yang senjatanya terlepas dari tangan. Tidak akan menyerang orang yang bendera lambang kebesarannya hancur, orang yang melarikan diri, orang dalam keadaan ketakutan, orang yang takluk dan mengatakan bahwa ia menyerah. Dan aku pun tidak akan menyerang seorang wanita, juga seseorang yang namanya seperti wanita, orang yang lemah dan tak mampu menjaga diri, orang yang hanya memiliki seorang anak lelaki, ataupun orang yang sedang mabuk. Dengan itu semua aku enggan bertarung."
Bhisma juga mengatakan apabila pihak Pandawa ingin mengalahkannya, mereka harus menempatkan seseorang yang membuat Bhisma enggan untuk bertarung di depan kereta Arjuna, karena ia yakin hanya Arjuna dan Krishna yang mampu mengalahkannya dalam peperangan. Dengan bersembunyi di belakang orang yang membuat Bhisma enggan berperang, Arjuna harus mampu melumpuhkan Bhisma dengan panah-panahnya. Berpedoman kepada pernyataan tersebut, Krishna menyadarkan Arjuna akan kewajibannya. Meski Arjuna masih segan, namun ia menuntaskan kewajiban tersebut. Pada hari ke-10, Sri Kandi menyerang Bhisma, namun Bhisma tidak melawan. Di belakang Sri Kandi, Arjuna menembakkan panah-panahnya yang dahsyat dan melumpuhkan Bhisma. Panah-panah tersebut menancap dan menembus baju zirahnya. Kemudian Bhisma terjatuh dari keretanya, tetapi badannya tidak menyentuh tanah karena ditopang oleh puluhan panah yang menancap di tubuhnya. Namun Bhisma tidak gugur seketika karena ia telah mendapat anugerah dari ayahnya yaitu Raja Santanu. Anugerah itu ialah kapanpun dan dimanapun Bhisma ingin mati, maka barulah ia akan mendapatkan kematiannya dengan caranya tersendiri. Dan juga Bhisma dapat menentukan waktu kematiannya sendiri. Bhisma menghembuskan napasnya setelah ia menyaksikan kehancuran pasukan Korawa dan setelah ia memberikan wejangan suci kepada Yudhistira setelah perang Baratayuda selesai. Demikianlah video kali ini. Like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe, agar cepat mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.